Hai sahabat Kak Ina, terima kasih ya yang sudah setia nonton video Kak Ina. Kali ini Kak Ina akan ke rumah Tante Indah, di mana Tante Indah ini akan berbagi cerita masa lalunya yang hidup di keluarga yang broken home. Bagaimana ceritanya? Yuk ikuti Kak Ina ke rumah Tante Indah ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Alhamdulillah sudah sampai rumah Tante Indah. Mudah-mudahan Tante Indah ada di rumah. Yuk kita masuk temui Tante Indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante Indah. Waalaikumsalam. Oh, Kak Ina toh. Ayo silakan masuk Kak Ina. Iya Tante, terima kasih. Begini Tante, Kak Ina mau cerita kehidupan Tante yang tinggal di keluarga broken home. Oh itu. Oke Kak Ina. Siap-siap dengerin ya. Sebentar Tante, Kak Ina siapkan kameranya. Sudah Tante, silahkan dimulai ceritanya. Baik Kak Ina. Nama Tante Indah Kumala Dewi. Mungkin waktu orang tua Tante kasih nama itu, mereka berharap hidup Tante ke depan bakal seindah nama yang mereka kasih. Tapi kenyataannya, mereka sendiri yang buat hidup Tante jauh dari kata indah. Jauh banget. Ya, papa Tante punya 2 istri, dan itu terjadi saat Tante kelas 2 SMA. Tante di sini nggak kasihan sama sekali dengan Mama. Ya, karena Mama juga biasa aja. Saking sibuknya, Mama sama urusan kerjanya, temen-temennya, dunianya, sampai suaminya nemuin cinta yang baru pun Mama nggak peduli. Mungkin di sini kalian berpikir bahwa Tante adalah anak orang kaya yang diberi apapun sama orang tua Tante. Enggak, sama sekali enggak. Walaupun papa mama orang yang berkecukupan, tapi Tante nggak tahu dendam apa yang ada di hati mereka yang buat mereka jadi ngerasa kasih uang ke Tante itu adalah suatu hal yang dosa. Dulu waktu papa bilang mau nikah lagi, Tante bener-bener marah. Sedang apa kamu, Nda? Main game, Pak. Tumben, papa ke kamar Indah. Iya, ada yang mau Papa omongin dengan Indah. Dan ini sangat serius. Apa, Pak? Begini, Nda. Papa minggu depan akan menikah lagi dengan Tante Salma. Apa, Pak? Papa mau nikah lagi. Papa sudah gila ya? Tante Salma, sekretaris papa itu kan? Iya, Nda. Minggu besok, Papa akan menikahinya. Pokoknya, Indah tidak setuju papa nikah lagi. Kamu mau setuju atau tidak, itu sudah keputusan Papa. Kalau papa tetap nikah lagi, Indah nggak sudi jadi anaknya papa lagi. Indah nggak bakalan anggap papa sebagai papa. Papa jahat. Tapi tetap aja, papa tetap nikah lagi. Malah
balik benci sama tante. Papa nggak pernah mau ngomong ataupun berinteraksi sama tante. Sampai semua uang bulanan tante dikasih ke mama. Yang kemudian dari mama baru kasih ke tante. Itu juga setengah dari apa yang papa kasih. Tante sendiri nggak tahu kenapa begitu. Perhitungan dan nggak mau rugi. Dah, Iya, Mah. Mama mau pergi keluar arisan. Pulangnya kemungkinan malam. Terus? Papa lagi sama anak-anaknya. Sama istrinya juga makan malam di luar. Jadi, kunci Mama taruh di bawah keset. Iya. Beresin rumah. Pembantu kita kan masih pulang kampung. Jangan malas jadi anak. Terus Indah makan gimana? Pesen GoFood aja. GoPay kamu sudah Mama isi 25.000. Buat makan sekali. Nanti malam, Mama pulang bawa makanan. Iya. Seperti biasanya, Papa selalu keluar makan malam, belanja, sampai liburan dengan istri kedua dan anak-anaknya tanpa ajak tante. Ya gitu, Mama liburan dengan teman-temannya, Papa liburan dengan anak-anak dan istri keduanya. Sedangkan tante, nggak tahu deh. Kalian bayangin aja sendiri ya. Tante tinggal di lantai 2 di rumah itu. Mungkin lantai 2 diperuntukkan buat tante doang. Semenjak Papa menikah lagi, Papa beli TV, kulkas, bahkan buat kamar mandi di lantai 2. Papa sengaja biar tante nggak pernah turun dan ganggu Papa dan keluarga barunya. Tante termasuk anak perempuan yang dibebasin. Tante mau pulang tengah malam pun, Mama nggak peduli, apalagi Papa. Papa, Mama, udah punya dunianya sendiri. Yang paling Tante sesalin saat itu adalah kenapa Tante anak tunggal? Kenapa harus lewatin ini sendirian? Kenapa Tante? Kenapa nggak orang lain aja? Dulu Tante sering banget nangisin hidup Tante sendiri. Nggak tahu harus ngapain selain nangis. Tante nggak punya teman deket. Teman-teman Tante ya gitu-gitu aja. Jadi tidak ada alasan untuk nakal. Dulu Tante memang nggak cantik, nggak putih, badan juga nggak bagus, nggak gaul. Beda sama anak-anak teman Mama. Tapi akhir-akhir ini, Mama daftarin Tante ke gym, daftarin klinik kecantikan. Semua sudah ada jadwalnya. Tapi Tante males. Iya, Mah. Hari ini pulang jam berapa? Ini udah di rumah. Jam 3 ditunggu Tante Irma di klinik. Katanya kamu udah nggak pernah ke klinik lagi. Betah banget punya muka jelek kayak gitu sih. Malu Mama punya anak kusem nggak terawat kayak kamu. Cuma tinggal datang aja, bandel banget. Iya, Mah. Datang lu ya hari ini. Iya. Besok ke gym jam 7 malam. Malam, Mah. Iya, Aku ada les, Mah. ngapain les-lesan sih? Nge-gym, Mama bilang nge-gym. Yang nurut dong. Apa gunanya pinter kalau kamu nggak punya muka cantik? Tetap nggak ada yang mau tahu. Pantas aja Papa benci banget sama kamu. Masih aja bahas Papa. Gue kabur aja dari rumah kali ya, biar lo berdua nggak pusing. Gak sopan ya, lu goyang sama Mama. Mau Mama laporin sama Papa kamu? Laporin aja. Emang dia berani apa marahin gue? Kalau misalkan gue diusir sama lo berdua, gue lebih milih diusir daripada hidup sampai nggak dianggap. Awas kamu, Mama pulang Mama hajar. Tenang aja, gue nggak bakalan pulang hari ini.
lu nggak bakalan lihat gue di rumah. Mau kemana kamu? Gak usah aneh-aneh, Mama pulang sekarang. Kalau kamu gak ada di rumah, Mama buang baju-baju kamu sekalian. Atur. Mama memang selalu ngancem buat ngusir tante setiap tante buat ulah. Tapi tante nggak bakalan bener pergi, karena ya nggak tahu tujuannya mau kemana. Paling kurung diri doang di kamar. Tapi kali ini tante lagi deket sama anak sekelas, dan namanya Doni. Dia memang beda agama sama tante. Lagian pada saat itu, tante tidak peduli. Dia nggak bakalan jadi pacar atau cowok tante. Dia cuma jadi teman curhat aja. Halo, Nda. Halo Don, Ya, ada apa, Nda? hari ini nyokap ngancem buat ngusir gue lagi. I don't know mau curhat ke siapa. Sorry, tiba-tiba hubungin lo. Ya ampun. No problem. Terus, lo bilang apa? Gue bilang aja, gue bakalan beneran pergi. Tapi seperti biasa, gue cuma speak doang. Kenapa nggak pergi sekalian aja? Ya, sekali-sekali buat gertakan ke mama lo. Biar lo nggak selalu dianggap bacot doang. Nanti mama lo selalu mikir, alah, anak itu nggak mungkin beneran pergi. Orang biasanya juga gitu. Dan mama lo terus-terusan senaknya sama lo. Tapi gue nggak tahu harus kemana. Gue nggak punya temen deket. Nggak punya teman dekat gimana? Gue bukan teman dekat lo gitu. Lo kan cowok, Jir. Ya kali gue nginep tempat lo. Emang kenapa? Ya elah, zaman sekarang masih aja mikirin laki perempuan. Santai aja. Maksudnya? Ya santai aja. Kasur kosan gue kasur dorong gitu kok. Maksudnya tingkat. Lo boleh tidur bagian kasur atas. Nanti gue tidur di kasur kedua. Ih, gila aja. Enggak ah. Gue temen lo ndah. Gue nggak bakalan ngapa-ngapain lo. Lagian, gue juga kasihan liat lo gini mulu. Lo beneran kan? Nggak ngapa-ngapain gue? Lo tepos, gue nggak nafsu. Ih, kurang ajar lu ya. Mau nggak? Kalau mau, nanti gue jemput. Boleh deh. Jangan kemalaman ya. Takut mama gue keburu datang. Oke, siap Indah. Yang ada di kepala tante saat itu adalah bodo amat. Sekalipun tante diapa-apain sama Doni, nggak mungkin juga dia nggak mau tanggung jawab. Terus kalau beneran kita nikah sama dia, bagus dong. Akhirnya tante bisa kelepas dan keluar dari keluarga aneh itu. Tahan dulu tante ceritanya. Baterai kameranya habis. Kaina ganti dulu tante. Oke, Kaina. Bagaimana tante? Apa sudah siap untuk melanjutkan ceritanya? Kameranya sudah siap ya? Sudah tante. Tadi sampai tante mau pergi ke kosannya Doni. Oh, oke. Sudah siap ya? Dengan kelakuan tante saat itu, orang bakal mikir pola pikir tante sempit, tante bego, tante nggak ada otak. Ya, mereka nggak tahu gimana rasanya ada di posisi tante. Tante udah 3 hari kabur dari rumah dan tinggal di kosan Doni. Tante sama Doni emang nggak pernah ngapa-ngapain. Bahkan selama 3 hari itu kita belajar bareng, karena kebetulan emang besok lusa ada ujian nasional. Doni beneran baik, dia nggak pernah ngapa-ngapain tante. Nomor handphone mama udah tante blokir. Papa juga, istri kedua papa juga, anak-anaknya juga. Jadi, tante nggak tahu respon mama setelah tante pergi. Udah 3 hari gue kabur dari rumah.
Bodo amat lah, lu urusin tuh dunia lu. Emang gue mah cuma bikin pusing. Mama, papa, mereka juga nggak ada usaha lain untuk cari tante. Datang ke sekolah kek, apa kek, ini enggak sama sekali. Tante rasa di rumah mereka juga sempet ngadain syukuran deh. Motong tumpeng mungkin, karena biang sial mereka udah pergi. Tante rasa sih gitu saat itu. Terhitung hari ini udah hari ke-38 Tante tinggal bareng Doni. Menjijikkan memang tinggal dengan laki-laki yang bukan siapa-siapa Tante. Bahkan saat itu, Tante nggak tahu mau lanjut kuliah atau enggak. Kenapa ndah? Kok kusut amat muka lo? Lu setelah lulus mau ngapain lagi? Gue mau ke Magelang. Oh, Doni mau ngapain ke Magelang, Tante nggak tahu. Intinya dia mau ninggalin Tante. Tante bingung di situ. Tante nggak tahu. Abis Doni pergi, Tante mau kemana? Sedangkan ya Tante nggak ada uang sama sekali. Singkat cerita, di mana hari Doni pergi, di situ juga hari Tante ninggalin kosannya Doni. Tante balik ke rumah, gak ada siapa-siapa, dan kunci masih seperti biasa ditaruh Mama di bawah keset. Tante masuk aja tanpa rasa malu. Lagian, Tante gak peduli nantinya bakalan diapain. Mah, ini Indah, Mah. Indah ada di rumah. Ngapain pulang? Indah lapar. Tunggu, Mama akan pulang sekarang. Papa detik itu juga gebukin Tante abis-abisan. Tante hampir dibunuh kali sama Papa kalau nggak inget Tante anaknya. Tante diam aja, abis dikebukin, Tante naik ke atas, sesantai itu. Memang Tante udah biasa. Tante nggak tahu saat itu harus apa. Terbesit di pikiran Tante, gue bunuh diri aja kali ya. Papa yang dia sendiri aja nggak bisa setia sama istrinya, nggak bisa konsisten sama janjinya. Mukulin Tante abis-abisan, berasa dia orang paling bener di muka bumi ini. Semenjak kejadian itu, Papa pergi dari rumah, boyong anak-anak dan istri keduanya. Mereka pindah ke apartemen, yang Tante sendiri nggak tahu di mana lokasinya. Indah, Iya, Mah, Papa udah pergi. Papa pergi. Lah, nggak tahu. Ya, makanya kamu itu turun ke bawah. Jangan di atas aja kayak nggak peduli sama sekitar. Antisosial kamu ya. Mah, kenapa sih marah-marah aja? Papa pergi, pindah ke apartemen sama istri dan anak-anaknya. Kamu nggak tahu sama sekali. Hah? Ya udah, bagus lah. Udah gila kamu ya? Lihat, teman-teman kamu itu kuliah. Kamu disuruh kuliah nggak mau. Ngapain Indah kuliah? Emang penting? Indah kuliah juga nggak dapat apa-apa. Ya udah nikah aja kamu sekarang. Ya udah, Indah nikah aja. Mama cariin sana calonnya sampai dapat. Oh, kamu mau mama nikahin? Ya udah, ini pilihan kamu ya, biar kamu hancur sekalian. Mama udah bodo amat.
Mamah memang suka sembarangan, nggak disaring kalau ngomong. Gimana tante nggak gitu? Orang tua tante aja gitu. Wajar kalau tante nggak lurus kayak anak-anak yang lain. Wajar kalau tante ancur. Wajar kalau tante nggak bener. Jangan salahin tante dong. Tante kan cuman korban. Iya sih, Tan. Terus apa yang selanjutnya Mama Tante lakuin? Sabar dulu dong. Masih panjang ini ceritanya Kak Ina. Tante istirahat dulu ya. Kering ini tenggorokan. Oh iya Tante, silakan minum dulu. Tangan Kaina juga pegel, megangin kamera terus. Halo Mah, ada apa? Kamu kesini ya? Kemana? Sini, Ya kemana? tempat Mama biasa arisan sama teman-teman Mama. Rumahnya Ibu Heru. Di mana sih itu? Masa nggak tahu? Ya kan, udah lama Indah nggak ke sana. Ya udah, nanti biar Edi jemput kamu. Di siapa? Calon suami kamu. Gila. Suami-suami apaan? Katanya kamu mau nikah. Ya udah, tungguin aja. Indah nggak mau. Mama sinting ya? Walaupun Edi nggak ganteng-ganteng amat sih, tapi dia pengusaha. Mah, nggak usah gila ya. Indah masih 18 tahun. Ya udah, ini mau kamu kan? Mama mah nurut aja. Nggak mau mah. Ya udah tunggu. Itu si Edi jemput, harus mau. Iya mah, gimana mau mama aja? Ya udah, terserah. Yang ada di pikiran tante saat itu adalah tante nggak punya tujuan lagi. Kuliah ogah. Terus tante mau sampai kapan luntang-lantung nggak ada kerjaan di rumah? Sampai jadi tengkorak. Waktu si Edi datang, gila beneran. Kagak ada cakep-cakepnya, woi. Mana pengusaha lagi kayak papa? Alamat sih ini sifatnya bakal sama kayak papa. Ya udahlah ya, nikah doang kan? Ya udah, iyain aja. Setelah pertemuan itu, mama sama ibunya Edi udah ngerencanain kalau tante sama Edi bakal nikah bulan Desember. Dan sekarang November. Sebulan lagi, tante nikah sama cowok yang tante nggak pernah tahu sama sekali. Tante nggak pernah yang namanya pacaran. Ya, karena semua cowok itu sama aja. Gatel. Nggak ada bedanya sama papa tante. Yang udah nikah kayak mama aja masih bisa diselingkuhin. Apalagi yang cuma pacaran kayak gitu-gitu. Waktu tante sedang santai-santai sambil nonton TV, itu cowok tiba-tiba chat tante. Naon deh ih, sok kenal banget. Halo, siapa nih? Indah ya? Iya, ini siapa? Ini gue, Edi. Edi siapa ya? Oh, tahu. Edi yang mau dikawinin sama gue kan? Hehe, iya dah. Oh iya, Indah lagi apa? Iya. Kebetulan gue mau nanya deh sama lu. Nanya apa? Lu kenapa? Mau banget dijodoh-jodohin gitu dah. Nggak laku lo. Enggak kok. Aku cuma mau nikah sama calon yang disetujuin sama ibu aja. Soalnya, buat apa cari-cari? Kalau waktu aku kenalin ke ibu nggak suka kan? Ya sia-sia aja gitu. Lagian, aku harus fokus ke karir dulu. Baru berani kasih makan anak orang. Wah, malah ceramah lu. Terserah lu deh ya. Cuma gini, kita nikah aja. Jangan berharap lu berkembang biak sama gue. Gue ogah sama cowok. Ntar gue udah diapa-apain, diselingkuhin kayak papa.
cuma cowok sama, dah. Ya menurut lo itu mah. Bodo amat ah. Kalau lo nggak mau ya udah, nggak usah jadi nikah. Iya, aku nggak bakalan ngapa-ngapain kamu. Janji lu ya. Awas lu kalau ampe nafsu sama gue. Iya, dah. Aku janji. Ya udah dulu ya. Selamat istirahat. Bye. Semua berlalu gitu aja. Tante nikah sama Edi. Tapi Edi ini jelek-jelek gitu wangi juga loh. Orangnya rapi. Tapi bodo amat, nggak selera. Edi bener-bener nggak nyentuh tante. Sama kayak Doni dulu. Tante juga bingung. Cowok-cowok kenapa betah banget nggak nyentuh tante sama sekali. Tante sempat berpikir, apa tante nggak bikin anu apa? Apa sih? Ya itu deh. Cukup-cukup tante, jangan diterusin. Hehehe. Belum cukup umur soalnya Kak Ina. Hehehe. Singkat cerita, tante saat itu ngerasa punya temen, ngerasa ada pendengar. Edi baik banget. Setiap tante curhat, ada aja caranya dia buat nenangin tante. Hampir tiap malam tante curhat sama Edi. Bahkan, ya kayak kebalik, kalau tante kesiangan, udah ada makanan di meja. Padahal, Edi harus pergi kerja. Sempet-sempetnya dia buatin sarapan. Sampai kadang kalau Edi lembur atau pulang larut banget, tante ngerasa ada yang hilang. Tante ngerasa harus cepat-cepat ketemu dia. Banyak hal yang mau diceritain. Halo Edi, Ya, dah. pulang nggak hari ini? Pulang. Tapi malam sih. Jam 12-an lah paling lambat. Malam banget. Sekarang aja baru jam 8. Ya udah. Kamu tidur aja kalau udah ngantuk. Pintu samping. Jangan dikunci. Biar aku bisa masuk. Nggak ah, gue mau nungguin lu aja, mau cerita. Ya udah. Jangan dipaksain tapi ya. Kalau mau tidur, tidur aja. Iya, pokoknya gue nungguin lu. Buruan pulang. Ya udah. Aku lanjut kerja lagi ya. Biar bisa cepat pulang. Oke. Dan waktu Edi pulang, tante nggak tahu kenapa se-excited itu nyambut dia. Bahagia banget lihat dia di rumah lagi. Setelah dari pagi belum lihat dia. Waktu itu tante pernah bilang ke Edi, kalau tante bosen di rumah mulu. Terus Edi bela-belain pulang kantor cepet-cepet demi ajak tante jalan-jalan doang. Hampir 8 bulan jadi istrinya Edi. Baru kali ini tante ngerasa dia bener-bener jadi milik tante. Tante ngerasa punya kepemilikan atas dirinya. Edi benar-benar udah ngerubah semuanya. Seorang wanita putus asa yang dari lahir nggak pernah ngerasain bahagia yang sesungguhnya. Tuhan mempertemukan tante dengan laki-laki yang nggak seberapa, tapi bisa buat kebahagiaan sesempurna ini. Edi, I love suamiku. Kisah kehidupan yang luar biasa, Tante. Allah benar-benar maha adil. Di saat Tante sedang jatuh, Tuhan kirim Om Edi untuk Tante sehingga Tante mendapat kebahagiaan sempurna ini. Kalian tenang aja guys. Broken home itu bukan akhir dari segalanya. Kalian harus percaya bahwa selalu ada pelangi setelah hujan. Iya benar Kak Ina, tapi siapa sangka ternyata Tuhan menguji tante kembali dengan derita yang lebih luar biasa. Yang benar Tante. Maaf Tante kalau boleh tahu derita apa ya Tan?
Pernikahan kami hanya bertahan 1 tahun. Kok bisa, Tante? Bagaimana ceritanya? Awalnya, Edi tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Tante telepon HP-nya nggak pernah diangkat. Tante telepon ke kantornya, tidak ada yang tahu sedang pergi kemana. Dan Tante tidak menceritakan hal ini semua ke Mama Tante. Edi, Ma, Sayang, kamu kemana aja? Kenapa nggak ada kabar? aku mau bicara sama kamu. Berdua. Mama ke atas dulu ya. Iya, Ma. Ada apa? Apa yang terjadi? Gue nggak bisa lanjutin pernikahan kita, Nda. Nggak bisa. Apa maksudnya? Gue nggak bisa lanjutin semua ini. Maksud kamu? Setelah gue pikir-pikir semua ini, gue nggak bisa bohongi diri gue sendiri. Gue belum bisa mencintai kamu, Nda. Gue nggak bisa. Kamu memang nggak bisa? Atau memang ada yang lain? Nggak bisa, karena ada wanita lain yang sangat aku cintai. Dan sekarang, kesempatan gue untuk menggapai cinta itu. Apa? Kamu bercanda kan, Ed? Enggak, Nda. Gue serius. Kamu tahu kan bagaimana cintaku? Seperti apa? Kamu hilang. Kamu pergi. Aku telepon kamu, nggak pernah angkat. Dan aku nggak tahu kamu ada di mana. Sekarang tiba-tiba bilang begitu. Di mana perasaanmu? Jahat kamu. Maaf, aku nggak bisa. Selama ini itu apa? Menghabiskan waktu selama 1 tahun. Saya tahu, saya tidak bisa melanjutkannya. Maaf, gue yakin suatu saat nanti pasti akan ada cowok yang lebih baik daripada gue. Alasan klise. Kamu tahu, kamu pecundang. Kamu tidak berani mengatakannya dari awal. Gue minta maaf. Aku tidak butuh maaf kamu. Gue harus jujur, Nda. Stop, Ed. Pergi sana. Tante merasa hancur sehancur-hancurnya. Tiap hari hanya menangis dan mengurung diri di kamar. Kenangan indah bersamanya membuat Tante sangat terpukul. Tapi di balik itu semua, Mama yang selama ini tidak peduli dengan Tante langsung berubah dan jadi orang yang ngerti akan keadaan Tante. Indah, udah dong. Mama ngerti perasaan kamu. Udah bagus, Edi itu ngomong sama kamu. Kalau enggak, bisa-bisa lebih fatal akibatnya. Lagi pula, ini mungkin jalan yang terbaik buat kamu. Hei, kamu itu anak mama yang baik. Jadi mama yakin kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari Edi. Kamu yang sabar, jangan sedih ya. Gak boleh sedih lagi ya. Sebulan dari perpisahan Tante dengan Edi, Tante mulai menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari
bersama Mama. Seperti biasa, Mama mencarikan cara agar Tante bisa move on. Sampai-sampai dibelikan tiket pesawat oleh Mama untuk liburan di Jogja. Nggak tahu kenapa, Tante kerasan atau betah tinggal di Jogja, sehingga Tante putuskan untuk tinggal di Jogja. Dan Tante mencari kerja untuk isi kesibukan waktu Tante. Jogja! Di kota ramai ini, aku masih sendiri, sepi. Tapi di sini lebih baik. Aku harus move on. Enggak. Aku udah move on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doni, Hai Indah. ini kamu kan, Doni? Ya iyalah. Gila, lu kok bisa ada di sini sih? Bentar, kenapa lu tahu gue ada di sini? Ya elah. Lu tuh ya udah jauh-jauh nyampe ke sini. Lu tanya kek apa kabarnya? Capek apa enggak? Mau makan apa? Apa gitu basa-basi? Iya. Apa kabar jelek? Sahabat gue yang paling jelek. Apa? Sahabat tuh nggak ngilang, tahu nggak? Nggak ada kabarnya. Nomor telepon gue juga nggak punya. Ya, maaf. Maaf, maaf. Dah, gimana? Senang lo di sini? Ya, gitulah. Sehat nggak? Kok lu ada di sini? Aneh banget. Kita begitu akrab dan waktunya makan siang, jadi kita keluar cari makan bareng. Di situ, Tante masih penasaran. Kenapa Doni bisa nemuin Tante? Tapi dia selalu nggak mau jawab. Don, serius nih. Gimana caranya lo bisa di sini? Soalnya ada yang namanya Google Map sama tiket bis. Makanya sampai di sini gua. Dasar jelek. Oke, lo gimana caranya bisa nemuin gue? Nemuin. Berarti selama ini ngarep dong lo dicariin. Apaan sih? Jelek. Ini enak juga nih. Lo pecahin gue apaan sih? Enak habis. Doni, gue lagi ngomong serius nih. Cobain deh, cobain. Doni, apaan sih? Iya, enak. Gue yang pesenin kok. Lagi. Lagi. Udah. Rasanya seneng banget bersama Doni. Kayak plong gitu, yang selama ini selalu sendirian. Kita pun berlanjut jalan-jalan ke sekitaran Jogja. Dan Tante terus bertanya, kenapa dia di Jogja? Lu ngapain sih di Jogja? Biasa, ada urusan bisnis. Oh ya, keren banget. Apa mau bikin perusahaan startup di Jogja? Atau ada klien di sini? Ya, potensial klien Siapa? adalah perusahaan kecil gitu. Di mana? Sleman, KM10. KM10. Perusahaan apa? Lo ngapain sih interogasi gue gini? Ya elah, itu kan kerjaan gue. Ini bukan jam kerja, weh. Ah, Ya udah, kalau gitu balik ke pertanyaan gue yang tadi. hmm, Gimana caranya lo bisa nemuin gue di sini? lo besok santai dong. Mm-mm. Lo temenin gue jalan-jalan, oke? Kok lu nyebelin sih? Bikin gue penasaran gini. Kasih tahu aja kek, nyebelin banget. Nyebelin mana? Sama orang yang gak ada kabarnya bertahun-tahun entah kemana. Nyebelin lu, jelek.
Jelek. Gue tuh ganteng tahu nggak? Semua orang ngomong kalau gue tuh ganteng. Coba deh lu tanya sama nyokap gue kalau nggak percaya. Ya, karena cuma gue yang bisa lihat lo yang asli. Dan lo itu jelek. Oke, iya deh, gue jelek. Tapi ya, jelek-jelek gini tuh, gue nggak pernah ditinggalin nikah. Ups. Jomblo akut, sialan lo. Terus deh kami saling ejek dan bercanda sepanjang jalan-jalan sore itu. Tapi seru sih ada Doni. Seperti kemarau yang tiba-tiba turun hujan. Wow, so sweet. Seneng banget Tante dengernya. Makin penasaran Tante. Udah jam 3 Kak Ina. Bentar lagi sholat asar. Kita sholat dulu yuk. Setelah sholat, baru kita sambung lagi ceritanya. Yah Tante, lagi seru-serunya ini. Udah gampang itu. Sholat aja dulu ya. Tapi janji ya Tan cerita lagi. Iya. Oke guys, ceritanya makin seru nih. Ikutin terus ya guys cerita Tante Indah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jika suka, kalian boleh like, komen, dan share. Terima kasih ya friends. Kita sholat dulu. Cus! Alhamdulillah ya Kak Ina, sudah sholat asar. Alhamdulillah Tante. Sore-sore gini, kalau ngeteh kayaknya enak ya. Tante buatkan teh dulu ya. Terima kasih Tante. Takut ngerepotin. Nggak apa-apa. Biar lebih santai. Pagi itu, Doni pagi-pagi sekali sudah ke kosan Tante untuk ngajakin tour keliling Jogja. Tahan dulu Tan. Kayaknya siapkan kameranya dulu. Pagi-pagi, Tante sambil minum teh seperti ini. Doni sudah datang ke kosan Tante. Halo jelek. Gue udah di depan kosan lu nih. Oke, bentar ya, gue keluar. Doraemon, aku pergi dulu ya. Kamu tunggu di rumah, karena aku udah lama banget nggak ngobrol sama orang beneran. Dadah. Mwah. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Semangat banget. Kemarin lemes-lemes gitu. Apaan sih? Biasa aja kok. Yuk jalan. Oke. Dah, apa sih yang membuat lo kabur ke Jogja? Ya, karena why not? Udaranya, kotanya, semuanya menyenangkan. Ya, kalau itu kan Bandung juga menyenangkan. Nggak jauh-jauh ke Jogja. Lo gimana bisa tahu gue di sini? Buset deh. Masih aja lo nanya-nanya itu lagi. Kan lo belum jawab kemarin. Yang ditanya tuh yang penting aja ya. Tanya kek, lagi deket sama siapa, ceweknya gimana.
orangnya kayak apa, rumahnya di mana, nomor teleponnya, nomor rekeningnya berapa. Rekening. Ngaco deh. Tapi artinya lu sekarang lagi deket sama seseorang dong. Ya, lagi PDKT. Hah? Serius? Wah, Doni yang selama berapa tahun? 5 tahun lebih nggak pacaran. Akhirnya mau pacaran juga. Gue nggak pacaran. Kan gue bilang lagi PDKT. Gue lagi berusaha juga nih deketin dia. Terus apa yang bikin lo akhirnya mau pacaran setelah selama ini mencetak rekor jomblo? Sialan loh. Ya, waktunya aja mungkin udah tepat. Oh, serius dong. Ya serius lah. Gue udah umur berapa? Masa mau main-main juga? Hebat juga ini cewek. Bisa bikin Doni yang gue kenal akhirnya jadi serius. Ya, memang mimpi gue dari dulu tuh. Ya dia. Maksudnya, lo udah kenal lama sama dia. Gue kan pengennya nantinya hidup gue bahagia. Ya berarti harus dimulai. Cari cara memilih pasangan yang tepat. Ya kan? Seserius itu, Don. Aku turut senang ya. Jelek. Ya, setidaknya salah satu dari kita punya kesempatan untuk bahagia. Ya, itu juga kalau calon istri gue mau diajak berjuang bareng. Kalau menurut dia gue nggak layak, mungkin gue akan balik lagi ke sini kali. Dan kita bisa menikmati sama-sama yang namanya pahitnya cinta. Sialan lu. Kita berdua lanjutkan jalan-jalan ke Malioboro, Keraton Yogyakarta, melihat-lihat batik, wayang, dan kuliner di sekitaran Malioboro. Cerita dong soal cewek lu itu. Kok sampai bisa seserius ini? Gue cinta sama dia. Soalnya dia, ya gitu deh. Cinta. Baru PDKT, udah cinta. Kan yang cinta gue. Ya dianya gue nggak tahu. Bentar. Suka foto-foto lagi. Ngapain lo foto-foto udah gak main sosmed? Percuma dong. Muka ganteng gue yang lihat lo doang. Ih, ya udahlah ya. Mending gini, foto pakai ini. Biar gue juga bisa, Enggak, buat kenangan gue juga. enggak mau. Lo kenapa sih? Ya, sekali. Enggak mau. Ya elah, dah. Kami pulang ke kosan. Karena hari sudah maghrib, akhirnya Doni mampir dan masuk ke kamar kosan tante untuk numpang sholat maghrib. Karena lupa beli makanan dan terasa lapar, akhirnya kita seduh pop mie. Persediaan tante kalau malam-malam kelaparan. Thank you. Enak bener ini baunya. Jangan pakai cabe. Tapi kan nggak enak kalau nggak pakai. Mau masuk rumah sakit lagi. Ntar siapa yang ngurusin? Kasihan tuh usus. Udah taruh sana. Iya Pak Dokter. Dah, Hmm, buat apa sih lo hidup kayak gini cuma gara-gara dia? ya gue cinta banget sama dia. Tapi ternyata dia sampah. Ya, udah tahu sampah. Lo masih ngarepin. Nggak ada yang ngarepin. Gue udah move on. Ya. Galak banget. Lo tuh egois. Cinta itu jangan ngarepin timbal balik. Cinta tuh ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya kayak gini nih.
Jauh-jauh kabur dari rumah, cuma jadi karyawan sehari-hari. Terus makanannya mie instan ginian. Buat apa? Gak ada orang di dunia ini yang bisa mencintai seseorang tanpa mengharapkan cintanya dibalas. Ada bener. Siapa? Ya gue ini. Hah? Lu tuh jatuh cinta sama siapa sih sebenarnya? Ya sama cewek yang gue deketin lah. Tapi perbedaannya adalah lu masih punya harapan. Masalahnya, lu belum nanya sama dia. Ya gue belum punya nyali aja. Buat ngomong sama dia. Ya gue takut aja kalau nanti dianya itu kabur. Begitu diajak nikah sama cowok cupu kayak gue. Ah, dasar cowok minderan. Kalau ada orang yang gak bisa lihat kalau lu itu adalah cowok yang luar biasa. Itu orang rugi. Mudah-mudahan sih gitu. Amin. Malam itu kami saling curhat dari hati ke hati. Rasanya tenang dan lega, ada tempat untuk berbagi cerita. Bener-bener menyenangkan ya Tan, ketika ada sahabat yang mau dengerin cerita kita. Iya Kak Ina. Masih suka motret? Masih dong. Ngapain? Suka motret tapi nggak suka share sama orang lain. Ya buat kepuasan diri sendiri. Egois. Cerita lo yang mau bikin wedding photography company sudah dikubur. Aneh ya. Rasanya lihat orang pada bahagia nikah, sedangkan gue tersakiti dengan nikah. Semua jadi nggak relevan. Emangnya lo bener-bener yakin nggak mau nikah lagi? Untuk sementara sih enggak. Kalaupun ada seseorang yang cocok buat lo, yang bener-bener cinta sama lo, Yang pada akhirnya akan ninggalin gue juga. nggak semua cowok di dunia ini tuh kayak Edi lo ya. Bis kita nggak terasa sudah sampai di Borobudur. Kita beli tiket dan masuk ke wisata Borobudur. Keren ya. Gue suka banget kesini kalau lagi weekend. Sendirian. Iya, Segitunya, lo sampai nggak punya teman di sini. gue males bersosialisasi. Gue lagi latih diri sendiri untuk terbiasa sendiri. Aneh, aneh, aneh. Lu sendiri? Kenapa belum kasih tahu gebetan lu? Kalau lu suka sama dia. Gue malah langsung ngajak dia nikah. Doni, yang ada cewek itu kabur, ketakutan. Lu bener-bener hilang arah tanpa gue, Don. Kalau emang dari awal niatnya mau nikah, ya langsung kasih tahu daripada pacaran lama-lama, nikah, habis itu putus-putus juga, ngilang, kabur. Waduh, salah ngomong apa nih gua? Ngapain nih? Peluk-peluk. Apaan sih? Gue tahu kalau lo lagi butuh dipeluk. Lo boleh anggap gue siapa aja yang lo mau. Ya Allah, tante terkejut dan panik ketika dipeluk Doni. Lucu juga ya kalau untuk foto prewed. Apaan sih? Ngerusak mood parah deh ah. Lo kan bener. Bagus tahu kita pose-pose gitu, romantis, suasana gini. Ya ah, Kemana? ayo foto bareng. Apaan nih? Enggak boleh diupload tapi ya. Lo bawel ah. Iya udah yuk. Bener ya? Iya udah yuk. Tuh, tuh. Udah. Bagus juga nih. Tuh.
Mau nggak coba masukin tanganmu dah untuk nyentuh kaki patung? Lu aja di sana, biar lancar dapetin cewek idaman lu. Calon istri. Oh iya ya, calon istri. Ya lo juga dong. Buat kehidupan lebih baik, semoga akan segera datang malaikat ganteng yang akan mengobati kejombloan lo dan kesendirian lo. Dan kalian akan hidup bahagia selama-lamanya dan selamanya. Itu dongeng, Don. Di realita nggak ada. Dongeng itu kata-kata terwujud karena dari realita. Ya, sisanya karena mimpi. Mimpi juga terwujud kalau kita akan pasrah dan kita penuh harapan. Lu bawel ya. Lu cuma suruh ngemasukin tangan lu doang. Yuk ah. Semoga kami tidak lama-lama lagi menjomblo dan hidup bahagia selama-lamanya. Amin. Setelah berdoa, kami ada merasakan kedekatan yang nggak biasa. Seakan-akan harapan Doni benar-benar akan terwujud. Lu nggak pengen pulang, nerusin mimpi lu. Lu udah kelamaan liburan di sini. Lebih baik hidup di kanvas baru. Gak ada kenangan jelek di sini. Pulang. Lu nggak akan bisa bahagia kalau lu nggak ngalahin perasaan lu sendiri. Terima kasih ya jelek. Lu udah ada di sini. Gue lupa rasanya curhat. Nyokap, Yep. Nak, kamu lagi di mana? lagi di Borobudur, mah. Nah, gitu dong. Jangan ngurung diri terus di rumah. Kamu pergi sama siapa? Sama Doni ya? Kok mama tahu? Minggu lalu Doni ke rumah. Ke rumah. Iya, dia nanyain kamu tuh. Terus beberapa hari yang lalu dia telepon mama, pamitan. Katanya mau nyusul kamu. Tante sempat bengong. Ternyata Doni ke Jogja sebenarnya niat nemuin tante. Dan alasan ketemu klien di Jogja, ya bisa-bisa Doni aja. Jadi urusan kerja kamu di sini udah selesai semua. Ya udah dong, makanya gue kesini cari lo. Dan kamu ke sini emang sebenarnya buat kerjaan atau buat cariin aku sih? Ya dua-duanya lah, kan dua-duanya sama-sama penting. Kamu nggak bohongin aku kan? Lu nggak bohong kan? Lo kenapa sih? Grogi banget. Hmm, Gue tuh kangen banget sama lo. Nggak dengar kabar lama dari lo tuh membuat gue sedikit gila. Lo tau nggak? Gue tuh pengen tahu aja. Menurut gue tuh, lo harus bahagia. kata bahagia itu udah hilang dari kamus aku. Kamu nggak paham, Doni. Gini ya, rasanya cinta sama seseorang selama 5 tahun, dan akhirnya dia ninggalin lu gitu aja. Lo mau hidup sendiri terus. Sebenarnya sekarang gue udah mulai terbiasa sendiri. Lo ngapain sih? Nyanyain hidup lo untuk nungguin orang yang nggak cinta sama lo? Edi tuh udah bahagia. Dia udah happy sama pilihannya. Lo tuh selama ini udah buang kesempatan banyak. Karena pilihan hidup lo yang sekarang. Gue nggak pernah milih untuk cinta sama Edi. Gue sebel banget liat lo kayak gini. Ada perbedaan tipis antara cinta sama bodoh. Gue udah berusaha sebisa mungkin untuk berubah. Demi dia, gue udah ngorbanin banyak banget mimpi-mimpi gue demi dia. Dan dia akhirnya apa? Ninggalin gue gitu aja. Lu tuh nggak ngerti, Doni. Lu tuh nggak tahu rasanya selama 5 tahun. Gue cinta sama dia. Dan semuanya sia-sia. 5 tahun, Doni.
5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 5 tahun itu buat apa? Nggak ada. 5 tahun cuman ya udah dibuang kayak sampah. 5 tahun, Doni. 5 tahun juga gue nungguin lo. Maksudnya, Pulang yuk udah malam. Doni, 5 tahun. Gue cuma bisa mimpi kalau lo akan anggap gue lebih dari temen. kenapa? Aku tuh cinta sama kamu dari pertama kali kita kenal. Tapi kan kita... Sahabat. Iya. Ya nggak tahu kamu yang terlalu naif atau aku yang terlalu bego. Doni, sorry Don. Aku nggak... It's okay. Balik ya. Tante yang masih nggak percaya akan semua ini membuat kita saling diam, nggak bisa berkata-kata. Tiba-tiba semua cerita serasa habis. Di perjalanan pulang naik bis pun, kita saling diam. Tan, udah sore nih. Kayaknya Kaina harus pulang dulu. Takut kemalaman pulangnya. Oh iya Kak Ina, besok kita sambung lagi ya. Sahabat, ternyata masih panjang ceritanya. Tapi waktunya sudah sore. Kita sambung besok ya sahabat ceritanya. Bye. Selamat datang Kak, ada yang bisa kami bantu? Saya mau pesan Thai tea-nya 1 ya Mbak. Baik Kak, ada lagi yang mau dipesan? Cukup itu aja Mbak. Baik, tunggu sebentar ya Kak. Silahkan duduk dulu Kak. Oke, terima kasih. Itu bukannya Tante Indah? Iya benar Tante Indah. Kebetulan sekali ada pertanyaan dari sahabat Kak Kina yang perlu ditanyakan pada Tante Indah nih. Kayaknya samperin ah. Assalamualaikum Tante Indah. Waalaikumsalam. Kak Ina, kok ada di sini? Iya Tan, Kak Ina sering kok ke kafe ini. Oh ya, kalau tante sih sekedar nunggu Om. Karena lama, ya nunggu di sini deh sambil kerjain beberapa kerjaan yang bisa dikerjain. Oh iya, gimana channel kamu? Makin rame pasti ya? Nah itu dia Tante. Kebetulan sekali nih ketemu Tante di sini. Ada pertanyaan dari sahabat Kak Ina Tante mengenai cerita Tante. Pertanyaan apa Kak Ina? Tapi Kak Ina minta maaf ya Tante kalau sedikit pribadi sifatnya. Oh iya, nggak apa-apa Kak Ina. Ayo, apa pertanyaannya? Beneran nih Tante nggak marah? Iya, tante nggak marah. Emang tante pemarah ya? Oke deh sebentar Tante. Kak Ina ambil handphone dulu. Ini Tante pertanyaannya. Bukannya Doni itu non-muslim ya? Kok numpang sholat maghrib? Apa Doni sudah mualaf ya? Oh iya,
waktu kejadian itu ya, begini Kak Ina. Sebenarnya Doni tidak numpang sholat karena ibu kos tante sangat ketat. Jadi tante izin ke ibu kos kalau Doni mau numpang sholat maghrib. Oh gitu Tan. Berarti Om Doni mualaf semenjak menikah dengan tante ya? Tidak Kak Ina, Om Doni jadi mualaf bukan karena menikah dengan tante. Berarti ada cerita yang menarik ya Tan. Maukah tante berbagi cerita lagi Tan? Baiklah Kak Ina, tante ceritain ya. Sejak kita jadian saat itu, Doni gak pernah bikin tante kecewa. Dia selalu berusaha nenangin tante di segala hal. Halo sayang, selamat pagi. Aku sudah di kantor. Kamu sudah bangun? Udah nih, baru bangun. Aduh, kok baru bangun jam segini sih? Gimana mau jadi calon ibu buat anak-anakku nanti? Halah, calon ibunya ntar dulu. Kerjaan masih numpuk. Mana ada waktu nyiapin masak buat kamu ke kantor. Nanti dibantu anak-anak kita kan bisa. Boro-boro bantuin. Yang ada, anak-anak ngerjain aku. Tiap hari lagi. Pusing ah. Ya udah, kalau gitu kita tunda dulu 1 tahun. Hitung-hitung pacaran berduaan dalam rumah selama setahun. Terbaru deh isi. Ngomongin apa sih, Don? Udah sana kerja. Kayaknya otak kamu tuh lagi konslet. Beban kerjaan berat ya? Berat banget. Butuh peluk. Peluk dong. Ya, aku ke sana ya. Ke kantor kamu. Buat peluk kamu doang. Habis itu ngapain lagi? Habis itu bantuin kerjaan aku lah. Heh, enak aja. Udah sana lanjut kerja. Malah teleponan. Love you. Siap, ibu negaraku yang cantik banget. Love you too. Kalian pasti berpikir hubungan Tante dan Doni adalah tersempurna yang pernah ada. Tante sedih banget untuk ngasih tahu kalian apa yang sebenarnya terjadi. Permisi. Iya, sebentar. Iya, Bu, ada apa? Kamu Indah bukan? Iya, saya Indah. Ibu siapa ya? Saya mamanya Doni. Oh iya, Tante, ada apa? Saya mau minta tolong sama kamu. Doni semalam ribut besar sama papanya sampai hampir diusir. Mama nggak mau Doni jadi benci keluarganya karena kamu. Orang tua Doni, bahkan keluarga besar, melarang keras Doni sama kamu. Tolong ngerti, Nak. Kamu juga kan punya keluarga. Kamu tahu rasanya sakit hati seorang ibu jika anaknya membangkang. Mama sudah berkali-kali bilang sama kamu dari dulu untuk berhenti lanjutin hubungan kalian. Tapi kamu hanya iya-iya saja dari dulu. Iya, Tante, maaf. Indah tahu. Indah salah. Indah akan berusaha menjauh dari Doni. Indah minta maaf sekali lagi ya, Tante. Indah juga minta maaf dengan keluarga besar Doni. Tolong ya, Nak. Ibu masih bicara baik-baik dengan kamu. Iya, Tante. Tante nggak mau kayak gini. Tante nggak mau ini terjadi. Tapi Doni lebih dari kekasih terbaik yang pernah ada. Doni keluarga buat Tante. Doni adalah rumah tempat Tante kembali di saat Tante harus terjang semua masalah dan betapa kejamnya dunia ke Tante. Berkali-kali jauhin Doni, tapi pelukannya terlalu hangat. Buat Tante nggak bisa tidur tiap malam. Kata-katanya, semua hal yang dia lakuin, semua kenangan yang udah terlanjur terjadi dan ngebekas di dalam hati, yang buat Tante ngerasa nggak bisa hadapin ini.
Udah chat kesekian kalinya dari ibunya Doni. Cuma Tante nggak pernah kasih tahu Doni. Karena Tante nggak mau Doni debat hebat lagi sama ibunya. Halo sayang, maaf baru ngabarin. Aku baru selesai kerja nih. Aku ke kosan kamu ya. Aku kangen banget sama kamu. Next time aja deh, Don. Aku lagi sibuk banget nih. Kamu bakal aku kacangin kalau di sini. Gak apa-apa, sekalian aku bantuin kerjaan kamu. Siapa tahu ada yang kamu nggak ngerti. Aku jadi pacar kamu, masa nggak ada sedikit pun andil bantuin kamu? Kan bisa cepat selesai juga kalau dibantuin. Dan kita bisa cepat nikah juga. Nikah mulu omongannya. Kayak kita bisa nikah aja. Nah, kok tiba-tiba bahas itu? Kamu nggak pernah loh bahas soal itu. Ada masalah? Emang bener kan? Kita nggak bisa nikah. Dan nggak akan pernah bisa. Hubungan kita tuh dari awal emang sia-sia. Aku kosan kamu sekarang. Kamu cerita apa yang terjadi. Gak usah kayak gini, Landa. Aku nggak suka. Tunggu ya. Nggak usah kesini, Don. Aku lagi nggak di kosan. Bohong. Serius. Aku tunggu di kosan kamu sampai jam berapapun. Sampai kamu pulang. Kalau ada masalah, itu jelasin dah. Selesaiin sama-sama. Gak usah nggak jelas gini. Terserah deh. Tunggu. Aku kesana sebentar lagi. Beresin meja dulu. Iya. Mama chat kamu lagi ya? Hah? Loh? Sini-sini. Kenapa nggak pernah bilang? Aku nggak mau kamu kepikiran dan debat sama mama kamu lagi. Lain kali omongin aja. Jujur, aku bingung harus gimana. Aku juga. Kurasa sebaiknya kita udahan aja, Don. Ndah, Semuanya nggak bisa dipaksa kan? Nggak ada lagi yang bisa kita lakuin. Udah banyak cara kita lakuin buat bikin kita tetap sama-sama. Tapi nggak akan pernah ada hasil. Aku dan kamu emang nggak ditakdirkan buat sama-sama, Don. Kita beda agama, Don. bukan itu masalahnya. Aku tahu aku dan kamu beda agama, ndah. Tapi tolong, nggak usah kamu perjelas lagi. Ini aku juga lagi usaha buat bikin kita sama-sama. Aku mau kamu jadi istri aku, ndah. Aku akan usahain gimana pun caranya buat mama ngerestuin kita. Terus, kalau mama udah restu, kita tetap bakal bisa nikah. Nggak akan ngerubah apa-apa, Doni. Apapun dah, apapun akan aku lakuin. Jangan maksa, Don. Aku mohon, percaya sama aku ya. Aku izin pulang boleh dah? Iya, Don. Doni pulang gitu aja. Tante nggak tahu dia kemana dulu. Karena biasanya kalau udah sampai rumah, dia bakal langsung chat Tante. Tapi ini enggak. Malam itu Tante tunggu sampai jam 12. Jam 1 sampai jam 3 tetap nggak ada chat dari dia. Kok nggak nyambung? Apa dia off data? Handphonenya lo kali ya? Semoga nggak ada hal buruk yang terjadi deh. Sampai besok malamnya, WA Doni masih belum aktif. Bahkan, Tante telepon nomor handphonenya juga nggak aktif. Singkat cerita, udah ada ratusan chat yang Tante kirim ke Doni.
Bahkan tante coba DM, telepon dia pakai nomor lain, tetap nggak dibalas. Hampir 2 bulan tante bingung banget mikirin Doni kemana. Tante tahu tante bego banget masih ngarepin hubungan gak jelas ini. Tapi cuma Doni yang benar-benar bikin tante berubah, bikin gak malas lagi. Dan dia selalu support apapun itu. Tante, ini tisunya. Terima kasih Kak Ina. Gimana Tante? Apa bisa lanjut ceritanya? Insya Allah bisa Kak Ina. Maaf ya sebelumnya terbawa emosi. Tante jadi nangis deh. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Oke Tante, silahkan. Akhirnya karena Tante galau banget, Tante coba untuk datang ke rumah Doni. Dan ini yang Tante dapat. Oh, kamu? Iya Bu. Ibu maaf mengganggu waktunya. Indah minta maaf sekali lagi. Bu, maaf. Udah 2 bulan ini Doni gak ada kabar Bu. Indah boleh tahu gak Bu, Doni kemana? Kalau memang Doni mau pergi, Indah gak apa-apa Bu. Indah ikhlas. Cuma Indah mau minta kejelasan Bu. Maaf, Indah lancang sama Ibu. Maaf sekali lagi Bu. Panjang umur kamu. Kebetulan Doni barusan telepon. Dan ada yang mau diomongin ke kamu. Tapi setelah ini, kamu harus janji untuk jangan coba hubungin Doni anak saya lagi. Iya Bu, Indah janji. Halo Don, Ya, Ma. Ada apa lagi? kamu sedang sibuk nggak? Enggak terlalu, Ma. Kenapa, Ma? Ini kebetulan Indah datang ke rumah. Mending kamu sampaikan sekarang ya, apa yang tadi kita obrolin. Indah ke rumah, Ma. Ya udah deh, Ma. Tolong kasih HP-nya ke Indah. Doni mau ngomong. Nih, Doni mau ngomong sama kamu. Iya Tante, terima kasih. Halo Don, Kamu apa kabar? kamu tuh kenapa sih? Ngilang gitu aja. Chat gak dibalas, telepon gak aktif. Kamu menyerah denganku, menyerah dengan keadaan, menyerah dengan takdir. Akhirnya kamu sadar bahwa apapun yang kita lakukan, kita tetap sendiri-sendiri. Kita tidak akan pernah menjadi kita, Don. Dah, besok adalah bulan puasa di agamamu kan? Kamu besok dan 1 bulan ke depan optimalkan ibadahmu ya. Aku akan selalu berdoa kepada Tuhanku untuk kebaikanmu. Sekaligus minta maaf karena telah lancang mencintai wanita yang bukan umatnya. Kamu bener dah. Kita memang gak bisa sama-sama dan bersatu. Maaf soal pembahasan rumah tangga yang sering terlontar dari aku. Sekarang malah jadi omong kosong aja. Jaga diri, Ndah. Aku sayang kamu. Aku sengaja menghilang dari jauh-jauh hari, supaya kamu sekarang gak sedih saat aku benar-benar pergi. 2 bulan tanpa aku membuat kamu akan terbiasa tanpa aku. Sekali lagi, aku sayang kamu, Ndah. Sangat. Oke, aku juga mencintaimu, sangat. Tetapi aku lebih mencintai Robku. Aku lebih mencintai apa-apa membuatku kokoh selama ini. Terima kasih sekali, karena keberanianmu untuk pergi sangat membantuku agar lebih mendekatkan diri pada ajaran-ajaran yang lurus. Sekali lagi, aku mencintaimu dan selamanya akan mencintaimu. Doni, aku tahu kamu dan aku bukan Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang walaupun mereka berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan. Tapi kita bukan itu.
Aku dan kamu adalah dua insan berbeda dengan satu hati yang sama. Sama-sama memiliki tujuan baik tanpa merusak takdir hidup kami. Doni baik, kamu tetap baik ya sayang. Sekalipun kamu tinggalin aku gitu aja, bahkan tanpa pelukan terakhir yang bisa jadi pengingat dan kenangan terkuat kita. Jaga diri Doni, aku tetap cinta kamu. Aku sangat mencintai kamu. Aku sayang sekali sama kamu Don. Salam kepada Tuhanmu. Aku titip kamu kepadanya. Terus setelah putus, bagaimana ceritanya, Tan? Sekarang bisa jadi suami tante. Ya, saat itu Tante sangat galau. Dan Tante nggak tahu apa yang dilakukan Doni setelah itu. Nah, biar lengkap ceritanya, gimana kalau Kak Ina juga menanyakan hal ini ke Om Doni? Boleh juga itu, Tan. Tapi Om Doni mau tidak ya untuk menceritakan? Insya Allah mau Kak Ina. Nah, itu dia sudah datang Om Doninya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok ada Kak Ina? Kalian janjian ya? Enggak janjian kok, Om. Kebetulan, tadi Kaina lihat Tante Indah sendirian. Ya sudah, Kaina samperin dan ngobrol. Ini loh Mas, Kak Ina menyampaikan komentar sahabat Kak Ina mengenai Mas Doni, kan non-muslim. Kok sekarang muslim? Nah, sebagian tadi aku sudah menceritakan dari sisi aku. Kalau dari sisi Mas, apa bersedia bercerita? Pasti mau dong, biar lengkap ceritanya ya. Wah, terima kasih sekali, Om. Sebentar, Kaina siapkan kameranya ya, Om. Om Doni, bagaimana bisa mantap memeluk agama Islam? Ini pilihan saya. Bahwa pilihan saya harus masuk logika saya dulu. Nah, itu semua proses. Akhirnya saya kepingin tahu Islam itu seperti apa sih? Dan saya kepingin mendalami juga. Sebenarnya untuk menjadi muslim harus bagaimana? Nah, akhirnya saya banyak baca buku. Terus saya banyak bertanya kepada beberapa ulama. Setelah saya pelajari, paling tidak sedikit yang masuk akal, baru saya minta diislamkan. Dari situ mulai saya yang namanya sholat, baca Al-Quran, terus mengikuti perintah-perintah dalam Al-Quran, bahwa muslim itu harus seperti ini. Karena apa saya sudah menemukan titik logika saya, bukan karena pernikahan dengan Indah. Tapi Om, apa iya gak ada dorongan karena mau menikah dengan Tante Indah? Mungkin awalnya iya, tapi setelah saya menginginkan belajar sendiri, logika itu masuk ke diri saya. Terus, bagaimana dengan keluarga atau orang tua Om? Begitu saya pindah keyakinan, keluarga saya sudah menganggap saya itu tidak ada di keluarga mereka. Menurut mereka, saya sangat melukai hati mereka. Saya anggap diamnya keluarga saya itu bukan berarti mereka membenci saya. Saya anggap diamnya mereka itu mendukung saya justru. Karena tidak bertanya, tidak menyulitkan saya untuk menjawab, dan tidak menimbulkan argumen. Dengan mereka diam, saya anggap itu sudah dukungan buat diri saya. Saya sadar untuk menerima keluarga yang beda keyakinan itu tidak mudah. Jadi saya juga tidak menuntut terlalu banyak bahwa mereka akan berbuat baik terhadap saya. Yang penting saya mendoakan saja. Om, bagaimana sih caranya Om mengambil keputusan pindah keyakinan? Saya sih apapun keputusan kita yang kita ambil, kalau menurut kita sebuah logika, jalankan. Tapi harus dengan logika, bukan dengan terbawa arus atau bukan dengan karena ada apa dan sesuatu apa. Karena keyakinan yang kita ambil adalah membawa kita ke akhirat. Insya Allah, kalau kita memang logika, kita mengambil keputusan apapun, pasti kita menjalankan dari hati. Dan kita tahu mana baik, mana tidak, yaitu sesuai dengan logika kita. Terus, balikan lagi dengan Tante Indah. Bagaimana Om? Kan udah putus. Nah,
Kalau ini biar Tante Indah yang cerita ya. Hehehe. Waktu itu, dan dikasihlah alamat rumah tante yang baru oleh ibu kos. Dan waktu Om Doni ketemu tante, dia bener-bener cuma ngeliatin tante dari jauh, sampai hampir 1,5 jam. Keesokannya, Om Doni datang ke rumah jam 7 pagi. Karena Om Doni tahu, sepagi-paginya tante kerja. Pasti sekitaran jam 8-an. Mah, kemarin Indah dapat info dari ibu kos Indah dulu. Kalau Doni mencari-cari Indah. Dan ibu kos kasih alamat rumah kita. Kalau dia datang, bilang mah, Indah nggak di rumah. Iya, nanti Mama bilang gitu. Kalau dia datang ya. Sekarang kamu berangkat, nanti telat loh. Oke mah, Indah berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Om Doni nih, nungguin tante sampai jam 11 malam. Sampai akhirnya Om Doni pulang. Paginya, Om Doni muncul lagi ke rumah. Dan kali ini mohon-mohon bahkan memelas ke Mama. Minta bantuin buat bikin tante balikan lagi. Kalian tahu kan? Akhirnya dia berhasil naklukin tante kembali. Dan tante masih sayang dan cinta. Ya, kalau ini tidak ada hambatan lagi. Singkat cerita, kita menikah. Wow, romantis banget Tante. Kalau sudah jodoh, diapain kayak apa pasti akan kembali jadi milik kita. Terima kasih Tante Indah dan Om Doni sudah berbagi cerita. Semoga cerita ini dapat menginspirasi banyak orang. Amin. Amin. Sama-sama Kak Ina. Guys, beginilah akhir cerita Tante Indah dalam kisah Broken Home. Masih ada cerita lainnya yang seru guys. Ikutin terus ya guys channel Kak Ina. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.